Rekomendasi film bertemakan game. Film dan game memang selalu menarik. Keduanya sama-sama menawarkan pengalaman yang imersif. Film mampu memikat dengan cerita yang menyentuh, karakter kuat, dan sinematografi yang memanjakan mata. Sementara game menambahkan elemen interaktif yang membuat pemain seolah ikut masuk ke dalam alur ceritanya. Nah menariknya, apa jadinya jika sebuah film mengambil latar di dunia game? Ternyata ada beberapa film yang berlatar di dunia game. Apa saja film tersebut? Ready Player One. Film Ready Player One merupakan proyek ambisius yang dipimpin oleh Steven Spielberg, dengan naskah ditulis oleh Zak Penn dan Ernest Cline sendiri. Ready Player One diproduksi oleh Warner Bros. Dengan anggaran sekitar $155 juta sampai $175 juta dan menampilkan perpaduan aksi langsung, live action, serta animasi CGI canggih. Film ini dipenuhi referensi budaya pop dari tahun 1980-an hingga awal 2000-an, termasuk tokoh-tokoh ikonik seperti Gundam, The Iron Giant, King Kong, hingga DeLorean dari Back to the Future. Filmnya berlatar tahun 2045, ketika dunia nyata dilanda kemiskinan dan kekacauan. Di sana, manusia melarikan diri ke dalam realitas virtual bernama Oasis, sebuah dunia digital yang luas dan penuh imajinasi. Tokoh utama, Wade Watts, diperankan oleh Tye Sheridan, adalah remaja yatim piatu yang hidup di perkampungan kumuh dan menghabiskan sebagian besar waktunya di Oasis. Ketika pencipta Oasis, James Halliday, wafat, ia meninggalkan permainan tantangan besar. Siapapun yang menemukan 3 kunci rahasia akan mewarisi kekayaan dan kendali atas Oasis. Wade, bersama teman-teman virtualnya, termasuk Artigamis, harus mengalahkan perusahaan jahat IOI yang ingin menguasai Oasis demi keuntungan pribadi. Dirilis pada Maret 2018, Ready Player One mendapat sambutan positif dari penonton dan sebagian besar kritikus, terutama karena visual yang spektakuler. Jumanji: Welcome to the Jungle. Film ini disutradarai oleh Jack Kasdan dan diproduksi oleh Columbia Pictures bersama Sony Pictures. Berbeda dari versi 1995 yang menampilkan permainan papan ajaib, versi ini mengadaptasi konsep video game. Penulisan skenario dilakukan oleh Chris McKenna, Eric Sommers, Scott Rosenberg, dan Jeff Pinkner. Ceritanya mengikuti 4 remaja SMA, Spencer, Bethany, Fred, dan Martha, yang menemukan konsol video game tua saat menjalani hukuman di sekolah. Saat mereka mencoba bermain, mereka tersedot masuk ke dalam dunia game dan berubah menjadi avatar dewasa dengan kepribadian berbanding terbalik. Spencer menjadi Dr. Smolder Braveston, Dwayne Johnson, Bethany menjadi Profesor Shelley Oberon, Jack Black, Fred menjadi Franklin, Mouse, Finbar, Kevin Hart, dan Martha menjadi Ruby Rondos, Karen Gillan. Mereka harus menyelesaikan tantangan di dalam dunia Jumanji untuk bisa kembali ke dunia nyata. Karakter-karakter avatar dewasa dimainkan dengan gaya humor yang menonjol, terutama Jack Black yang berperan sebagai remaja perempuan dalam tubuh pria dewasa. Jumanji Welcome to the Jungle meraih sukses besar, baik secara kritis maupun komersial. Dengan anggaran sekitar $90 juta sampai $150 juta, film ini menghasilkan lebih dari $960 juta di box office global, menjadikannya salah satu film terlaris tahun 2017. Free Guy. Film Free Guy yang disutradarai oleh Shawn Levy dan dibintangi oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, seorang teller bank yang hidup damai di kota bernama Free City. Tanpa disadarinya, ia sebenarnya adalah karakter non-playable karakter, NPC, dalam video game open world yang sangat populer. Hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Molotov Girl, Jodie Comer, avatar dari programmer dunia nyata bernama Millie. Guy mulai menyadari bahwa dunianya tidak nyata dan memutuskan untuk menjadi pahlawan bagi kotanya, melawan kehancuran yang direncanakan oleh pencipta game, Antoine Taika Waititi, yang hendak menutup Free City demi meluncurkan sequel.
Film ini diproduksi oleh 20th Century Studios dan proses syuting dilakukan pada tahun 2019 di Boston dan dimulai sebelum akuisisi 20th Century Fox oleh Disney. Free Guy dirilis di bioskop pada Agustus 2021 dan meraih sukses besar, dengan pendapatan lebih dari $330 juta di seluruh dunia, meskipun dirilis di tengah pandemi COVID-19. Film ini mendapat pujian karena performa kuat dari Ryan Reynolds dan Jodie Comer. Karena keberhasilannya, muncul kabar yang menyebutkan bahwa film Free Guy 2 akan dibuat. Namun hingga kini, belum ada kabar resmi yang diberikan oleh pihak Disney sebagai perusahaan produksi. Hardcore Henry. Hardcore Henry adalah film yang seluruhnya disajikan dari sudut pandang orang pertama, seperti dalam video game FPS, First Person Shooter. Ceritanya mengikuti Henry, seorang pria yang baru saja dibangkitkan oleh istrinya, Estelle, dalam bentuk tubuh cyborg setelah mengalami cedera parah. Tak lama setelah sadar, Estelle diculik oleh musuh utama, Akan, seorang penjahat telekinetik yang memimpin tentara-tentara bersenjata. Henry pun memulai perjalanan brutal melintasi kota Moskow untuk menyelamatkan Estelle, bertarung melawan musuh-musuh dalam berbagai situasi ekstrim, dibantu oleh Jimmy Sharto Copley, seorang ilmuwan eksentrik yang memiliki banyak cloning diri dengan kepribadian berbeda. Disutradarai oleh Ilya Naishuller, Hardcore Henry dikenal sebagai film layar lebar pertama yang sepenuhnya menggunakan teknik POV, point of view, layaknya video game. Film ini awalnya dikembangkan dari video musik Naishuller berjudul Bad Motherfucker oleh band Beating Elbows yang viral di YouTube. Dibuat dengan anggaran sekitar $2 juta dan didanai sebagian melalui crowdfunding di Indiegogo. Film ini menggunakan kamera GoPro yang dipasang di helm khusus untuk menciptakan efek mata penonton sebagai karakter utama. Sebenarnya tidak disebutkan secara gamblang apakah film ini berlatar di dunia game atau tidak. Tetapi karena cerita unik dan sudut pandang ala video game, para penonton yakin bahwa film ini berlatar di dunia game. Serenity. Penggemar film wajib menonton film ini hingga selesai, agar mengetahui mengapa film Serenity masuk dalam daftar ini. Serenity adalah film yang dibintangi oleh Matthew McConaughey sebagai Baker Dill, seorang kapten kapal nelayan yang hidup tenang di pulau tropis Plymouth Island. Kehidupannya berubah ketika mantan istrinya, Karen, Anne Hathaway, muncul dan memohon bantuan untuk menyelamatkannya dari suami barunya yang kejam dan suka melakukan kekerasan. Ia meminta Baker untuk membunuh suaminya dengan cara melemparkannya ke laut saat perjalanan memancing. Namun, saat Baker mulai mempertimbangkan permintaan itu, lapisan-lapisan kenyataan mulai terkuak, termasuk fakta mengejutkan bahwa dunia yang ia tinggali mungkin bukanlah dunia nyata. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Stephen Knight, yang dikenal dari Peaky Blinders dan Locke. Proses syuting dilakukan di Mauritius dan dijalankan pada pertengahan 2017. Dengan pemain utama sekelas McConaughey dan Hathaway, serta pemeran pendukung seperti Diane Lane dan Jason Clarke, Serenity dipromosikan sebagai film thriller psikologis dengan nuansa noir modern. Meskipun memiliki premis menarik dan aktor ternama, film ini dikritik karena plot twistnya yang dianggap terlalu aneh dan tidak berhasil menyatu dengan baik. Film ini hanya meraup sekitar $14 juta dari anggaran produksi $25 juta, menjadikannya gagal secara komersial. Existence. Film yang berlatar di dunia game berikutnya adalah Existence. Existence adalah film karya sutradara David Cronenberg yang mengangkat tema realitas virtual dan identitas. Ceritanya mengikuti Allegra Geller, Jennifer Jason Leigh, seorang desainer game terkemuka yang tengah menguji game realitas virtual revolusioner bernama Existence. Game ini dimainkan melalui bioports yang ditanam di tubuh pemain dan menghadirkan dunia simulasi yang sangat nyata. Ketika sesi uji coba diganggu oleh serangan kelompok ekstremis anti-game, Allegra melarikan diri bersama Ted Pickle, Jude Law, seorang penjaga keamanan yang belum pernah bermain game sebelumnya. Saat mereka mencoba memainkan Existence untuk memastikan game tersebut tidak rusak, batas antara dunia nyata dan dunia virtual mulai kabur, memicu pertanyaan tentang apa itu kenyataan dan siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan.
Film ini diproduksi dengan anggaran sekitar 15 juta dolar dan merupakan salah satu dari sedikit film sci-fi yang dirilis pada tahun 1999 sebelum The Matrix, yang memiliki tema serupa. Saat dirilis, Existence mendapatkan ulasan cukup positif dari kritikus. Namun, film ini hanya meraih pendapatan sekitar 3 juta dolar di box office global, menjadikannya gagal secara komersial. Padahal filmnya memiliki cerita yang menarik untuk kita simak.